kami akan berbicara tentang penelitian kami mengenai kekerasan dan perdamaian di Provinsi Maluku. Khususnya kami akan membicarakan tentang artikel kami yang diterbitkan pada tahun 2017 di jurnal Southeast Asia Research. Artikel ini dalam bahasa Indonesia berjudul Deeskalasi Kekerasan dan Faktor Ekonomi Politik dari Penjajah Kedamaian, Bukti dari Maluku, Indonesia. Sebenarnya saya tertarik dengan politik Maluku sejak saya kuliah di S1 dan setelah lulus S2 saya magang di cabang LSM Mercy Corps Ambon. Pada waktu saya mengambil S3, saya kadang mendengar tentang kejadian kekerasan di Ambon. Tentunya dibandingkan dengan kerusuhan pada zaman reformasi, kejadian kekerasan yang terjadi pasca 2002 tidak separah dulu. Tetapi ada insiden yang cukup parah. Contohnya pada tahun 2009 ada konflik yang terjadi di antara penduduk desa Pelau dan penduduk desa Kailolo di Pulau Haruku di Maluku Tengah. Dalam konflik ini ada 2 gelombang kekerasan dan masing-masing gelombang berlangsung selama beberapa hari dan menyebar secara geografis. Akibat dari bentrok ini 1 orang meninggal. Meskipun ada kejadian yang cukup parah, tapi ada juga insiden yang hanya berlangsung sebentar dan kelihatannya cukup mudah untuk diredamkan. Kasus seperti ini adalah kasus yang terjadi pada tahun 2008 di kota Masohi. Dalam insiden ini, tata telah dipulihkan dengan cepat dan daerah-daerah yang sebelumnya dianggap peka tetap damai. Karena adanya perbedaan intensitas kekerasan, Alex dan saya ingin tahu mengapa ada perbedaan ini. Khususnya, kami ingin menjawab pertanyaan penelitian ini. Mengapa ada kejadian kekerasan yang eskalasi, sementara ada juga kejadian lain yang tidak eskalasi? Untuk menjawab pertanyaan ini, Alex dan saya memakai metode process tracing atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai penelusuran proses. Kami memiliki 4 episode kekerasan di zaman pasca konflik reformasi. Ada 2 kasus kekerasan eskalasi, yaitu kasus Ambon pada tahun 2004 dan kasus Pelau Kailolo tahun 2009. Dan juga kami menyelidiki 2 kasus kekerasan yang bisa cepat ditangani, yaitu Masohi 2008 dan kasus Ambon 2011. Kami menjalankan penelitian dalam 2 tahap. Yang pertama, kami mengumpulkan data dari beberapa koran dan juga laporan LSM di Ambon seperti Tifa Damai untuk mengevaluasi bagaimana masing-masing episode kekerasan berlangsung dan juga proses perdamaiannya. Kami juga ingin mencari tahu siapa saja yang mencoba meredamkan konflik. Itu tahap pertama. Tahap kedua, kami melakukan penelitian di lapangan. Kami mewawancarai orang-orang yang aktif di bidang perdamaian, termasuk orang-orang yang bekerja di LSM dan pemimpin agama. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 di kota Ambon. Pada waktu Alex dan saya berada di Indonesia untuk melakukan penelitian disertasi kami masing-masing. Sebagai konteks, disertasi saya mengenai kekerasan terhadap kelompok yang sangat kecil, yang saya sebut sebagai micro-size groups, seperti kelompok Ahmadiyah dan kelompok Syiah di Indonesia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat versi artikel disertasi saya akan diterima untuk diterbitkan, hopefully. Sekarang Alex Sang akan memberikan ringkasan mengenai disertasinya dan argumen kami. Waktu saya serahkan kepada Alex. Terima kasih banyak, Jessica. Jadi penelitian saya juga terkait dengan isu-isu agama di Indonesia.
Dalam disertasi saya yang akan menjadi buku, semoga, saya mencoba memahami kenapa kelompok-kelompok Islam militan seperti Front Pembela Islam lebih berhasil di beberapa daerah di Indonesia dibanding daerah-daerah yang lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya menemukan bahwa kelompok militan semakin bertumbuh di mana pemimpin Muslim dan lembaganya lemah dan yang memiliki persaingan kuat untuk mendapat otoritas agama. Menurut saya, mobilisasi militan adalah produk sampingan dari struktur lokal otoritas keagamaan, bukan otoritas soal Islam, tapi bagaimana otoritas dihasilkan. Saya sudah menerbitkan artikel dalam jurnal Comparative Politics, dan ringkasan artikel saya ini dalam bahasa Indonesia di website The Conversation Indonesia yang bisa dibagikan saya. Email saja ya. Terima kasih. Oke, mari kita lanjutkan ke topik utama hari ini. Kami lebih banyak mengetahui mengenai faktor yang menyebabkan kekerasan daripada faktor yang menyebabkan aksi perdamaian dalam literatur. Menurut peneliti seperti Paul Brass atau Stephen Wilkinson, kekerasan antaragama atau antar etnis terjadi ketika politikus memiliki kepentingan politik, ekonomi, atau mendapatkan insentif dari konflik atau kekerasan antar kelompok. Paul Brass akan menyebutkan bahwa kekerasan terkadang sangat berguna bagi politikus sehingga mereka akan menciptakan sistem kerusuhan yang dilembagakan atau institutionalized riot system dalam bahasa Inggris. Dalam penelitian saya di Indonesia misalnya, saya menyebutkan bahwa konflik dan kekerasan agama di Jawa sering disebabkan oleh persaingan interagama dan persaingan pemimpin agama Muslim untuk mendapatkan religious capital. Meskipun penelitian tersebut berguna untuk memahami faktor-faktor di balik kekerasan dan konflik, penelitian ini tidak banyak memberitahu tentang faktor-faktor di balik mobilisasi perdamaian. Penelitian tersebut masih perlu dikembangkan. Ashutosh Varshney misalnya menyimpulkan bahwa peranan jaringan masyarakat sipil antar komunitas atau intercommunal civic networks sangat krusial dalam membangun perdamaian hubungan antar etnis atau antar agama. Di mana ada jaringan masyarakat sipil antar komunitas, tidak ada akan konflik. Di mana ada jaringan seperti itu, lebih mudah untuk kekerasan menyebar. Walaupun Varshney mengatakan bahwa semua jaringan antaragama bisa membantu meredamkan konflik, baik ekonomi atau sosial, argumen kami adalah bahwa penurunan konflik hanya bisa terjadi kalau ada sistem yang tujuannya khusus untuk menangani konflik. Tetapi satu pertanyaan muncul dalam konteks ini. Jika kepentingan instrumental memotivasi para pelaku kekerasan, kepentingan seperti apa yang memotivasi para pelaku perdamaian? Dalam masyarakat yang berkonflik atau masyarakat yang sangat terpolarisasi, aktivisme perdamaian bisa memiliki harga yang berarti, seperti dikursikan, bahkan kematian. Banyak aktivis pro-perdamaian lebih memilih diam, misalnya, ketika menghadapi risiko seperti itu. Pembuatan dan pemeliharaan sebuah lembaga atau jaringan bisa juga sangat mahal harganya. Mereka yang bikin jaringan seperti itu memerlukan investasi yang tetap seperti waktu, tenaga kerja, dan sumber daya. Tidak semua orang, walaupun berniat baik, yang siap untuk mengalami risiko atau biaya tersebut. Dalam presentasi kami hari ini, kami mengajukan bahwa penurunan kekerasan hanya mungkin kalau para pemimpin lokal yang non-negara terlibat dalam aktivisme perdamaian. Namun, kemanjuran tindakan yang berorientasi pada perdamaian sangat ditentukan oleh adanya atau tidak adanya sistem deeskalasi yang dilembagakan. Sistem itu adalah lembaga-lembaga dan jaringan-jaringan yang memiliki tujuan utama dan khusus, yaitu pencegahan dan deeskalasi konflik. Itu sangat berbeda dengan upaya-upaya individu sendiri untuk deeskalasi. Sistem, karena itu sistem deeskalasi yang dilembagakan memiliki karakter permanen dan rutin. Sistem seperti itu berakar dari keterlibatan, lembaga, kesepakatan, dan prosedur yang ada sebelum konflik, yang ditujukan khususnya untuk meredam konflik.
Dalam kata lain, sistem seperti itu selalu siap berfungsi atau diaktifasikan jika diperlukan. Nah, untuk meredam konflik harus ada sistem deeskalasi. Tetapi sistem seperti ini, hanya akan muncul di mana ada ekonomi politik yang mendorong para pelaku untuk membangun sistem tersebut. Setelah konflik sering akan ada sikap atau keinginan untuk mendukung perdamaian dan stabilitas antaragama. Tetapi sikap atau keinginan sendiri tidak cukup. Mereka tidak selalu akan mendorong kemunculan sistem deeskalasi yang dilembagakan. Lagi pula, membangun dan menjaga sistem seperti ini harganya bisa jadi sangat berat. Waktu, sumber daya, tenaga kerja, dan selalu dibutuhkan. Juga untuk membangun dan menjaga sistem seperti ini sangat berisiko. Di setelah konflik komunitas biasanya masih terpolarisasi. Dan bekerja untuk perdamaian bisa dapat marginalisasi atau ancaman kematian. Oleh karena itu, diperlukan adalah insentif yang sangat kuat bagi pelaku non-negara untuk berpartisipasi. Seperti yang bisa kita lihat dalam kasus Maluku, partisipasi dalam pembuatan sistem deeskalasi yang dilembagakan menjadi menarik pada aktor-aktornya hanya jika sistem tersebut merupakan sarana untuk menemui kepentingan pribadi yang lain. Kepentingan tersebut tidak perlu terkait dengan konflik atau khusus untuk konteks lokal. Misalnya dalam kasus Madura, kami akan lihat kepentingan pelaku perdamaian tidak hanya terkait dengan konfliknya. Aktor non-negara lokal seperti raja-rajanya melihat aksi perdamaian sebagai peluang untuk membangun kembali legitimasi sosial dan politik mereka dalam konteks Maluku. Dan untuk pelaku seperti LSM, kepentingan itu adalah memastikan keberlangsungan organisasi setelah konflik berhenti. Jadi, pendeknya, pemimpin lokal dapat meredamkan konflik. Tetapi, untuk meredamkan konflik, pemimpin lokal membutuhkan sebuah sistem deeskalasi yang dilembagakan. Sistem harus dipelihara. Jadi, pemimpin lokal perlu mendapatkan insentif sehingga dapat tetap menginvestasikan ketenagaan dan sumber daya lain. Dalam kasus Maluku, ada eskalasi di kasus Maluku tahun 2004 dan Pulau Kalolo 2009 karena tidak ada sistem deeskalasi atau sistem belum dilembagakan. Dan tidak ada eskalasi di Masawi tahun 2008 dan Maluku tahun 2011 karena ada sistem deeskalasi yang sudah dilembagakan. Jessica? Terima kasih, Alex. Sebelum saya mendalami studi kasus kami, saya ingin membahas sedikit tentang identitas agama di Maluku supaya kita semua mempunyai dasar yang sama. Tentunya hampir karena pembicaraan Prof. Cayo, kita sudah mengetahui banyak tentang konflik ini. Tetapi mungkin akan berguna juga. Jadi pasti setiap orang mempunyai banyak identitas, identitas agama, identitas ras, identitas karier. Mungkin kita adalah mahasiswa dan lain-lain. Tetapi tidak semua identitas yang disebutkan di atas menjadi penting secara politik. Jadi, mengapa identitas agama menjadi sangat penting di Maluku? Ada dua aspek yang saya mau bahas. Yang pertama adalah desain kelembagaan dalam pemerintahan. Seperti yang Prof. Cayo sudah sebutkan sebelumnya, pemerintahan pada masa penjajahan Belanda menggunakan agama untuk menentukan siapa saja yang dapat memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan sumber-sumber lain. Contohnya, hanya masyarakat yang beragama Kristen yang bisa menjadi tentara atau mendapat pekerjaan dalam pemerintahan. Dan situasi ini tidak terlalu berubah selama masa Soekarno dan Soeharto. Strategi pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru terhadap distribusi sumber-sumber yang saya sebutkan di atas hampir sama dengan strategi pemerintah pada zaman Belanda.
orang-orang masih bergantung kepada jaringan agama untuk mendapatkan pekerjaan di lembaga negara. Karena situasi ini, identitas agama terus menjadi kategori yang penting. Singkatnya, desain kelembagaan dalam pemerintahan adalah satu faktor yang membuat identitas agama menjadi penting sekali dalam politik Maluku. Tetapi bukan hanya desain kelembagaan dalam pemerintahan yang penting. Dalam artikel saya yang baru diterbitkan 1 bulan yang lalu, saya mengajukan argumen bahwa identitas agama tetap menjadi hal yang penting karena lembaga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Ambon memperkuat ikatan emosi dengan identitas agama. Hasil dari situasi ini bahwa desain identitas agama sangat kuat di Maluku, sangat mempengaruhi politik di Maluku. Khususnya pada waktu terjadinya konflik, sebagai contoh pada waktu konflik tahun 99 sampai 2002, banyak orang Ambon mengungsi ke dalam gereja atau masjid mereka. Berita yang didengar hanyalah berita dari jaringan agama yang sama. Akibatnya banyak kejadian yang diinterpretasi melalui lensa agama, meskipun situasi konflik ini juga bisa diinterpretasikan sebagai konflik antara orang asli dan orang pendatang. Kristen Schulz dan Yana Kraus menulis juga tentang hal ini. Tetapi struktur keagamaan masyarakat sipil tidak hanya membentuk terjadinya konflik, tetapi juga mempengaruhi proses perdamaian. Jikalau tidak ada jalur komunikasi di antara desa Islam dan desa Muslim, maka penduduk desa masing-masing tidak mendapatkan informasi yang dapat mencegah konflik, mencegah kekerasan dan juga mempersulitkan usaha untuk meredam konflik. Pada konflik yang berlangsung pada zaman reformasi, banyak orang Maluku menyadari bahwa mereka memerlukan sistem untuk mengatasi hambatan yang mempersulit upaya perdamaian di Ambon. Seperti yang Alex sudah sebutkan sebelumnya, sistem ini kami sebut sebagai sistem deeskalasi konflik yang dilembagakan, dan sistem ini diperlukan untuk menangani konflik secara cepat. Untuk memberi gambaran bagaimana sistem deeskalasi konflik ini dapat membantu masyarakat dalam meredamkan kejadian kekerasan, kami menyelidiki 2 kasus seperti saya sebutkan sebelumnya, 2 kasus kekerasan, yaitu Masohi 2008 dan kasus Ambon 2011. Karena waktu terbatas, saya akan fokus kepada kasus kekerasan di Ambon pada tahun 2011. Jadi kejadian ini terjadi pada bulan September adalah dan kejadian ini disebabkan karena meninggalnya tukang ojek akibatnya kecelakaan. Tetapi ada desas-desus yang mengatakan bahwa pelakunya adalah seorang Kristen, dan dalam keadaan yang tegang ini, karena merasa tertuduh, masyarakat Kristen menyerang daerah Islam. Setelah itu, masyarakat Islam menyerang balik ke daerah Kristen. Tetapi, meskipun konflik ini mempunyai potensi untuk meningkat, kejadian kekerasan ini dapat cepat ditangani. Mungkin hal yang paling mengherankan adalah konflik tersebut tidak menyebar dari Madika ke Batu Merah, daerah yang dianggap sebagai daerah yang pekat. Jadi, mengapa masyarakat Ambon bisa mengatasi masalah ini dengan cepat? Jawabannya adalah karena adanya sistem deeskalasi konflik yang sudah didirikan dan dipelihara. Sejak 2004, LSM Tifa Damai membentuk satu jaringan yang disebut Early Warning System, yang tujuannya adalah menangani konflik.
Kalau terjadi kerusuhan, pemimpin yang berpartisipasi dalam jaringan tersebut sudah mengetahui langkah apa yang harus diambil, misalnya siapa yang mereka harus hubungin pada saat terjadinya kekerasan, dan apa yang harus dikatakan kepada pengikut mereka. Contohnya, pemimpin agama tidak menyalahkan anggota agama yang lain sebagai pelaku. Dan juga karena jaringan ini sudah terbentuk, Tifa Damai dapat dengan cepat mengorganisasi pertemuan antar pemimpin penting di Ambon. Karena hal yang disebutkan, kerusuhan dapat cepat diatasi. Tetapi sistem deeskalasi konflik tidak didirikan di semua tempat. Dalam situasi ini, masyarakat menghadapi beberapa hambatan dalam usaha mereka untuk mengatasi konflik. Kasus kekerasan di Ambon pada tahun 2004 dan kasus kekerasan di antara Desa Pelau dan Desa Kailolo memberikan gambaran mengenai apa yang bisa terjadi dalam situasi ketidakadanya sistem deeskalasi konflik. Dan sekarang saya akan utarakan kasus Pelau Kailolo karena waktunya terbatas. Kerusuhan Pelau Kailolo 2009 terjadi di antara pemuda dari Desa Pelau dan Kailolo. Gelombang pertama berlangsung selama 2 hari dan kemudian terjadi gelombang kedua 1 minggu kemudian. Kejadian ini juga menyebar secara geografis, dimulai di Pulau Haruku dan menyebar ke kota Ambon. 1 orang meninggal dalam kerusuhan ini. Polisi dan gubernur berusaha untuk meredamkan konflik, tapi mereka tidak berhasil. Mungkin kurang berhasil. Jadi, mengapa kejadian kerusuhan ini sulit untuk diatasi? Seperti kita sebutkan, karena tidak adanya sistem deeskalasi konflik di Desa Pelau dan Kailolo. Tanpa adanya sistem ini, pemimpin dan penduduk desa masing-masing tidak mempercayai satu sama lain. Jadi mereka kesulitan untuk mengadakan pertemuan mengadakan peredaman dari kerusuhan. Meskipun Pak Gubernur mengadakan pertemuan di antara kepala desa Pelau dan Kailolo, tetapi persetujuan yang substantif tidak bisa dihasilkan. Pemimpin Desa Pelau dan Kailolo membutuhkan waktu 3 bulan sebelum mereka melaksanakan satu aktivitas perdamaian. Saya baru dan kita review literaturnya dan ada kejadian setelah itu pada tahun 2012 di mana kerusuhan terjadi lagi. Mengapa sistem deeskalasi konflik tidak berada di Desa Pelau dan Kailolo? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya serahkan kepada Alex. Mengapa sistem deeskalasi yang dilembagakan tidak ada di Pelau Kailolo dan Ambon pada tahun 2004, dan mengapa ada sistem deeskalasi di Masawi pada tahun 2008 dan Ambon tahun 2011. Pertama, sistem deeskalasi yang dilembagakan hanya akan muncul jika ada sejarah kekerasan. Meski ada kemauan, masih akan sulit untuk melakukan kegiatan pro-perdamaian. Misalnya, dari wawancara kami di lapangan, aktor-aktor perdamaian, orang Kristen maupun Muslim, yang bergerak untuk perdamaian seringkali menghadapi tantangan dari komunitas mereka sendiri. Kami diceritakan bahwa Muslim merasa sulit bekerja dengan LSM Kristen misalnya untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan kepada komunitas Muslim karena mereka disebut murtad. Anggota Gerakan Perdamaian Bakubai merasa cukup sulit juga untuk merekrut anggota-anggota baru karena perdamaian dianggap sebagai penyerahan. Namun, konflik biasanya menciptakan kepentingan untuk perdamaian. Kembalinya konflik seperti yang terjadi di Ambon tahun 2004 juga menunjukkan terbatasnya kapasitas negara
dalam menjaga perdamaian dan batas kesepakatan formal untuk perdamaian. Kembalinya konflik dan ketidakmampuan negara untuk mencegah meningkatnya eskalasi kekerasan, itu jadi seruan untuk membangun sistem deeskalasi baru. Dalam kata lain, tidak akan ada sistem deeskalasi di Masowi tahun 2008 atau Maluku 2011 tanpa kekerasan tahun 2004, tanpa kembalinya konflik tahun 2004. Sementara, kasus Pelau Kalolo menarik sekali karena Pelau dan Kalolo adalah dua desa yang Muslim. Jadi, konflik antara Pelau dan Kalolo pada awal tahun 2000-an tidak ada. Konflik tahun 2000-an secara umum bersifat antar agama dan bukan intra-agama. Sejak waktu itu, Raja telah aktif di Pelau Kalolo, tapi mereka telah bekerja dalam membangun dan melambangkan sistem manajemen dan pencegahan konflik antar agama, bukan intra-agama. Jadi ketika kekerasan kembali terjadi pada tahun 2009, kedua desa ini tidak siap untuk mengurangi konflik dan kekerasan. Tidak ada sistem deeskalasi yang dilembagakan yang siap mengurangi konflik yang intra-Muslim. Tetapi, dan ini poin yang kedua saya, sistem deeskalasi hanya mungkin terjadi di Masowi pada tahun 2008 dan Ambon 2011, ketika para pelaku menyadari bahwa sistem tersebut akan menjadi cara yang baik untuk mewujudkan kepentingan mereka sendiri. Kepentingan seperti mendapatkan otoritas sosial, otoritas lokal, dan sumber daya. Tanpa kepentingan mereka sendiri, yang di sini tidak terkait dengan konflik, tidak akan ada upaya-upaya untuk membangun sistem deeskalasi. Ini argumen kami malam ini. Dalam kasus Maluku ada dua pelaku utama yang punya kepentingan sendiri untuk mengurangi konflik. Yang pertama, peran raja. Keberhasilan Tifa Damai dalam menerapkan sistem early warning-nya sangat bergantung pada kerjasama dengan para raja. Dan upaya raja dalam sistem early warning itu adalah bagian dari upaya untuk menghidupkan kembali sistem manajemen konflik yang tradisional, namanya Pelagangdong. Sistem Pelagangdong perlu dihidupkan kembali karena hukum adat telah dilemahkan oleh rezim Suharto. Kegagalan upaya formal seperti Malino Kedua memberi raja kesempatan untuk menunjukkan perlunya menghidupkan kembali peran mereka dalam pengelolaan konflik lokal. Upaya ini di Maluku dilakukan bersamaan dengan gerakan kebangkitan adat yang lebih luas dan upaya para pemimpin tradisional untuk memainkan peran yang lebih besar di Indonesia pasca reformasi. Raja sangat bersemangat untuk membuat forum resmi yang disebut Majelis Latupati Maluku pada tahun 2006 misalnya. Tifa Damai tidak hanya mengakui raja sebagai mitra dan pemimpin lokal, tetapi juga dapat memberikan dukungan administratif yang berkelanjutan kepada para raja. Dalam kata lain, di Maluku, pencegahan konflik membantu kebangkitan adat dan sebaliknya. Yang kedua, peran LSM. LSM memiliki minat yang sama untuk menunjukkan bahwa mereka relevan dan berguna, tapi untuk audiens yang lain. Jumlah LSM berkembang biak dengan cepat selama konflik awal tahun 2000-an. Dan beberapa LSM lokal dan internasional membuka kantor di Maluku pada waktu itu, seperti Mercy Corps, Doctor Without Borders, dan Save the Children. Tetapi, begitu konflik berakhir, banyak organisasi pulang yang masih ada harus beradaptasi di dalam lingkungan baru dengan dana yang lebih jauh sedikit. Dan jauh lebih sedikit. Organisasi-organisasi yang masih ada setelah konfliknya harus menunjukkan mereka masih relevan untuk menerima dana. Dana yang dibutuhkan untuk menyewa ruang kantor kegiatan dan stafnya. Dengan pembuatan early warning system, Tifa Damai bisa menunjukkan bahwa di antara semua LSM yang tersisa, mereka masih sangat relevan dalam lingkungan itu. Setelah itu, mereka bisa mendapatkan pendanaan yang tahan lama. Kesimpulannya, saya ingin mengidentifikasi dua saran kebijakan utama. Pertama, tidak hanya lembaga pemerintahan yang bisa berdampak positif dalam proses perdamaian, tetapi juga lembaga non-pemerintahan.
Dalam strategi kami untuk membuat komunitas lebih toleran dan lebih kuat terhadap pengembalian konflik, kebijakan negara penting, tetapi kami perlu bekerja dengan aktor non-negara, masyarakat sipil. Agar usaha proses perdamaian dapat berhasil, diperlukan pemberian insentif jangka panjang kepada orang yang terlibat dalam sistem deeskalasi konflik. Donor, nasional dan internasional, dan mitra-mitra masyarakat sipil sering tertarik dengan periode konflik dan periode awal pasca konflik. Tapi yang kita bisa lihat, mereka harus terus mendukung upaya untuk melambangkan lembaga yang tujuan khusus untuk meredam konflik, seperti sistem deeskalasi yang ada di Maluku sekarang.